Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam satu tema besar, yaitu kasih. Ya, jadi kasih. Nah, apa itu? Oke. Mari kita sama-sama baca dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Kita akan mengawali dari sini Bapak Ibu Saudara, karena kita mesti menyadari bahwa hari-hari yang sedang kita jalani ini adalah hari-hari yang seperti ini. Inilah hari-hari yang sedang kita hidupi hari-hari ini, yang sedang kita jalani di masa-masa ini, sekarang ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar, kalepos, masa yang semakin berbahaya. Masa yang semakin sulit untuk ditanggung, untuk dihadapi, karena masa-masa di hari-hari terakhir itu adalah masa-masa yang dikatakan di sana sukar, tetapi bisa juga diterjemahkan sebagai masa-masa yang semakin kasar, yang semakin ganas. Ya, itulah kenyataan hari-hari yang sedang kita hadapi. Mau Kristen, mau nggak Kristen, mau nggak beragama, mau apapun, seluruh penduduk di bumi ini, di bawah matahari ini, inilah hari-hari yang sedang dihadapi bersama-sama. Perang, musibah, bencana, ya, sakit penyakit, dan segala macamnya, semuanya itu tidak terhindarkan. Ya. Kenapa? Ya tentu, kalau kita mau telusuri, yang paling ujungnya adalah ya karena dosa penyebab utamanya. Dunia sudah jatuh dalam dosa, maka di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa itu ada musibah, bencana alam, gempa bumi, ya, gunung meletus, dan lain sebagainya. Ya. Tidak lagi sudah terjadi sebuah harmoni. Okay? Karena dosa juga, manusia dengan manusia sudah tidak lagi terjadi harmoni. Ya. Ada orang-orang yang kemudian mungkin kita baik kepada mereka, kemudian mereka membalasnya dengan kejahatan. Ada orang yang mungkin kita nggak terlalu kenal, nggak tahu kenapa mungkin disuruh orang berbuat jahat kepada kita. Macam-macam. Ya. Persoalan, masalah, dan kemudian karena dosa juga ada sakit penyakit, dan kemudian juga ada kematian di dunia ini. Oleh karena itu, maka kalau kita melihat di sini, kita harus memang memperlengkapi diri kita. Inilah tempat di mana kita ada. Inilah tempat di mana kita hidup. Dunia yang sudah jatuh di dalam dosa, tinggal bersama-sama dengan manusia-manusia yang berdosa, dan kita pun juga adalah orang berdosa. Oke? Nah, situasi itu mestinya membuat kita bahwa ketika kita itu ketemu persoalan, kita itu ketemu masalah, ya, ketika kita itu mengalami sesuatu yang mungkin tidak mengenakan, tidak menyenangkan secara daging kita, ya, maka kita kemudian bisa tidak menjadi sesuatu yang reaktif, tetapi kemudian kita bisa berhenti sejenak untuk kemudian merenung, dan kemudian baru setelah itu kemudian kita mungkin mulai bisa merespon. Dan respon orang-orang Kristen, orang-orang yang sudah mengerti kebenaran, haruslah respon yang semakin hari semakin benar. Orang-orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus itu, ketika meresponi segala sesuatu yang dialami, itu responnya itu tidak boleh reaktif, tetapi kemudian merenungkan, dan kemudian mulai dalam kebenaran terang firman Tuhan, kebenaran, kemudian mulai merespon, dan responnya itu semakin hari semakin benar. Ya. Oke. Nah,
Maka pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau coba melihat apakah kita ini adalah sungguh-sungguh sudah, kita lihat kepada diri kita. Apakah kita ini adalah orang-orang yang sungguh-sungguh sudah di dalam Kristus, yang sungguh-sungguh mengasihi Kristus? Ya. Karena kalau kita itu sungguh-sungguh di dalam Kristus dan sungguh-sungguh mengasihi Kristus, maka apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita, maka kita akan bisa berkata, aku tahu ketika Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam hidupku, maka ada sesuatu yang baik, bahkan yang sempurna, yang sedang Allah kerjakan di dalam aku. Amin? Amin? Gak yakin ya? Ya. Oke, sakit Pak. Kadang-kadang itu sampai gak ngerti juga bagaimana ini. Ya kan? Beberapa hari, minggu yang lalu mungkin ya. Dalam PA itu ada yang bertanya, kita lagi diskusi tentang yang nama ujian dan pencobaan, gitu kan? Ya, tidak ada bedanya. Mau disebut ujian, mau disebut pencobaan, saya ngomong tidak ada bedanya. Karena memang kalau kita melihat kepada Alkitab, ya, kata ujian, kata pencobaan itu ya digunakan, mungkin diterjemahkan secara berbeda, tetapi dari akar kata yang sama. Dari akar kata yang sama. Nah, tapi memang, kenapa kemudian di satu sisi dipakai ujian, di satu sisi dipakai pencobaan, kemudian jawab, kalau ujian itu kan biasanya Tuhan, kalau pencobaan itu kan dari iblis. Ya, betul. Artinya, kenapa begitu? Allah itu sekalipun dia memberikan pencobaan, mencobai, seperti ketika dia mencobai Abraham misalnya. Maka karena Allah itu tidak ada dosa di dalam dirinya, Allah itu kudus, Allah itu tidak ada sesuatu yang jahat, yang buruk di dalam dirinya, maka apapun yang dikerjakan itu untuk maksud kebaikan. Maka karena untuk maksud kebaikan, secara kita manusia, untuk sesuatu yang baik itu namanya ujian. Itu bahasa kita. Ya, bahasa kita. Tapi untuk Allah yang kudus, yang suci, yang tidak ada kejahatan di dalamnya, ketika dia melakukan sesuatu pasti untuk yang baik. Semuanya untuk yang baik. Iblis, manusia dalam keberdosaannya, maka kemudian itu biasanya mencobai. Ada maksud-maksud yang buruk, ada maksud-maksud yang jahat. Nah itu. Jadi, maka dengan begitu gak perlu dipersoalkan, bis. Ya. Kalau kita di dalam Kristus itu, sungguh-sungguh kita mengasihi Kristus, kita akan bisa berkata, pasti Tuhan mengizinkannya untuk kebaikanku, untuk kesempurnaanku. Nah itu, ya kan? Maka pagi hari ini kita harus mengerti, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang di dalam Kristus Yesus yang katanya kita mengasihi Yesus. Kalau kasihnya Yesus kepada kita itu sudah nggak usah ditanyakan. Tadi barusan kita nyanyi, ya kan? Kasih Yesus itu buat kita nggak perlu dipertanyakan. Dia sudah buktikan. Okay. Dari tempat tinggi mulia, dia turun menjadi hamba yang hina, mengenakan tubuh daging. Dalam tubuh dagingnya, dia rela pikul salib, menderita sepanjang Via Dolorosa, naik ke atas kayu salib, mati menyerahkan nyawanya. Buat siapa? Buat kita. Nggak usah ditanyakan kasihnya Tuhan buat kita. It's clear. Pertanyaannya adalah, apakah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia? Itu pertanyaannya. Ya.
Nah, makanya kalau kemudian kita baca ketika Tuhan Yesus ditanya, apakah perintah yang utama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap perasaanmu, dengan segenap kekuatanmu. Dan yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu, manusia seperti dirimu sendiri. Kasihnya Tuhan tidak perlu dipertanyakan. Kasih kita yang perlu dipertanyakan. Ya, jadi karena itu kalau kita itu di dalam Kristus nggak perlu khawatir. Karena memang orang di dunia ini cuman ada dua orang yang ketika menjalani hidup ini ketemu persoalan, ketemu masalah, ketemu musibah, ketemu apalagi sakit penyakit, ketemu ini dan itu, cuma dua. Ada dua jenis orang cuma. Orang yang mengalami semuanya itu di luar Kristus, atau orang yang mengalami semuanya itu di dalam Kristus. Cuma dua. Oke. Kalau hari ini ada yang ketiga, Pak. Yang ketiga itu nggak jelas memangnya. Gitu ya. Karena mestinya harus di antara dua itu saja. Kalau ada orang Kristen yang mengalami persoalan itu, kemudian dia nggak paham dan kemudian mengalaminya seperti di luar Kristus, itu aneh memang. Makanya hari ini, ya, ayo kita belajar supaya kita mengerti. Karena saya tahu Bapak Ibu Saudara, saya bisa mengerti. Ya, hidup ini memang yang tadi sudah kita baca dalam Timotius tadi. Ada begitu banyak hal yang sedang kita alami. Banyak orang berkata dunia sedang tidak baik-baik saja. Ya. Okay. Kita tidak tahu, ya, apakah itu bencana alam, apakah itu perekonomian, apakah itu persoalan-persoalan yang lain, ya kan? Seperti yang baru saja misalnya tiba-tiba muncul, apa itu? Apa? Epstein file, ya. Epstein, apa? Epstein file. Nah, coba bayangin, ya kan? Tiba-tiba muncul begitu, ya kan? Dan ternyata dibalik yang sekian waktu dilakukan itu hal-hal yang mungkin sulit untuk dipahami. Ya. Dunia memang akan semakin jahat, akan semakin ganas, akan semakin kasar. Tetapi bagi kita, umat Kristus, umat yang di dalam Kristus Yesus, yang paling penting, yang harus kita pastikan di dalam diri kita, aku mengalami semuanya ini. Baik yang baik, baik yang tidak baik, baik ujian, baik pencobaan, whatever apapun, semuanya itu sedang aku alami di dalam Kristus Yesus. Itu yang penting. Itu yang penting. Okay. Karena kalau memang kita itu adalah orang-orang yang sudah kemudian, aku tahu Tuhan, aku di dalam Engkau dan Engkau di dalam aku. Aku jalani semuanya ini di dalam Kristus Yesus. Maka kita akan buka Yakobus 1. Ada beberapa ayat di dalam Yakobus 1 itu yang perlu kita baca pagi hari ini. Mungkin di ayat yang ke-12 dan 18 dulu. Yakobus 1. Ayat yang ke-18 dulu deh. Oh ya, ini 12 ya? Ya udah, 12 gak apa-apa. 12. Oke. Tuh. Nah,
Dikatakan apa di sana? Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan apa? Menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang dikasihi Yesus, apa yang mengasihi Yesus? Ya, 18. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua pencobaan, ujian. Tidak usah dipertanyakan, wis. Selama kita tahu dengan pasti, kita lihat ke dalam, aku sedang menjalaninya di dalam Kristus. Dan kemudian kita akan mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan. Maka ini maksud Tuhan. Kehendaknya adalah supaya kemudian lewat semuanya itu, kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Menjadi jemaat anak-anak sulung. Menjadi orang-orang yang semakin seperti Kristus. Nah, barulah kemudian saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Nah, di sini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai ayat 2. Nah, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sudah jangan dipermasalahkan lagi ya, ujian, pencobaan. Tidak penting. Yang penting adalah di dalam Kristus. Ya, itu. Maka firman Tuhan datang kepada kita dan berkata, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Jadi sebenarnya kalau orang Kristen di dalam Kristus itu mengerti akan hal ini, mulutnya tidak akan pernah mengeluh, apalagi ngomel menggerutu. Tidak ada. Setelah dia memastikan dirinya, aku di dalam Kristus, aku mengasihi Engkau Tuhan. Tapi pusing Pak, sulit. Jalannya panjang, rasanya nggak ada ujungnya. Rasanya susah, bagaimana cara keluarnya? Persoalan ini, aku nggak ngerti. Mesti bagaimana, dan segala macam. Karena banyak orang tidak memahami akan hal-hal ini. Makanya kemudian tidak heran. Kalau kemudian banyak orang datang ke orang pinter. Kristen tapi sik teko ke orang pinter. Berarti bodoh. Orang pintar ya gak lulus SD, gitu kan. Nah, terus kemudian ada lagi yang datang kemana lagi, minta nasihat, minta apa lagi. Bukan tidak boleh ya Bapak Ibu Saudara. Oke, tetapi yang kita butuhkan ketika kita ada dalam persoalan, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita itu mungkin mengalami situasi-situasi yang mungkin benar-benar nggak tahu Tuhan gimana. Bukan tidak boleh Bapak Ibu datang cari nasihat. Tetapi kalau setelah engkau renungkan bahwa engkau ada di dalam Kristus dan engkau adalah orang yang mengasihi Kristus. Coba kita teruskan nih, ayat 5. Yang engkau butuhkan ini loh. Coba terusin kita mulai. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan apa? Yes. Hendaklah ia memintakannya kepada A,
Yang dibutuhkan itu bukan nasihat, yang dibutuhkan itu adalah hikmat yang dari Allah. Kalau kita mengerti ini, maka setiap kali kita itu punya persoalan, ketika kita itu punya masalah, maka kemudian kita akan datang kepada Tuhan untuk memohon hikmat Tuhan. Bukan pertama-tama terus kemudian datang kemana-mana, ke ini, ke itu, terus kemudian berharap, kemudian dari pasalnya datang ke gereja gitu, ikut ibadah minggu, ikut kebaktian, terus berharap, oh nanti siapa tahu nanti pendetanya, pengkhotbahnya itu kemudian nanti akan memberikan apa namanya itu, apa sih namanya, ya saya menyebutnya motivasi ya sebenarnya ya. Artinya misalnya bagaimana untuk kemudian membangun hubungan suami di dalam berkomunikasi antara suami dengan istri, dengan anak, supaya lebih harmonis, supaya lebih ini. Bagaimana kemudian kalau nanti menghadapi, menjadi seorang karyawan, menghadapi ini. Saya tidak mengatakan bahwa khotbah itu salah. Tetapi sebenarnya, kalau setiap orang Kristen mengerti, memastikan dirinya sebagai orang-orang yang di dalam Kristus dan mengasihi Kristus, yang pertama-tama dia akan lakukan adalah dia datang kepada Tuhan, memohon hikmat Tuhan. Karena yang dibutuhkan itu hikmat. Saya mungkin bisa menasihati siapa misalnya di sini ada persoalan misalnya ya, terus kemudian misalnya datang ke saya gitu ya. Mungkin bisa saja saya nasihati. Ya. Bisa saja kemudian saya memberikan wawasan, gitu, pandangan gitu. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa sebenarnya saya ini pun juga orang yang berdosa. Dan saya sebagai orang yang berdosa dan sebagai manusia tidak akan pernah tahu persis detail apa yang sedang Bapak Ibu hadapi secara detail dalam konteks hidupnya itu. Tidak pernah. Ya, bisa. Yang bisa tahu persis itu adalah Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dia tahu persis. Bukan berarti Bapak Ibu tidak perlu boleh datang ke pendeta untuk kemudian minta didoakan. Bukan. Tetapi yang paling utama dan yang terutama adalah datang kepada Allah untuk memohon hikmat Allah. Bersimpu di hadapannya. Tuhan, aku kekurangan hikmat. Berikanlah kepadaku hikmat yang daripadamu. Nah, itu. Ya. Jadi, yang kita pentingkan itu hikmat. Dan ketika kita datang kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh orang-orang di dalam Kristus mengasihi Tuhan, maka kita akan datang dengan hati yang berbahagia. Kita bukan datang dengan hati yang ngomel, grundel, enggak. Kita justru akan datang dengan hati yang berbahagia. Karena kita tahu tidak ada sehelai rambutku yang jatuh kalau yang Tuhan tidak tahu. Kalau sehelai rambutku saja tak jatuh, Tuhan tahu, apalagi masalah dan persoalanku. Pasti Tuhan tak tahu. Nah, dan Tuhan punya maksud tadi itu yang sudah kita baca di ayat 12, yang sudah kita baca di ayat 18. Ya kan? Jelas sebagai umat pilihan Allah, umat yang sudah dipilih di dalam Kristus Yesus, jelas Allah menghendaki supaya kepada kita semua itu semakin hari semakin disempurnakan. Semakin menjadi anak-anak yang sulung di antara segala ciptaan. Semakin menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Iya kan? Bahkan kita seringkali baca itu Roma 8 ayat 29. Tapi seringkali kita lupa ayat ini kalau kemudian kita dalam situasi-situasi yang sumpek.
situasi-situasi yang kita bingung, nggak tahu. Kita lupa dengan mungkin ayat ini. Ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semua, ayat Roma 8 ayat 28 maksudnya. Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang selalu, kata kuncinya adalah iya. Pastikan itu ada di dalam hatimu, hati kita. Benarkah aku ini orang Kristen di dalam Kristus, yang aku ini mengasihi Dia, mengasihi Tuhan? Itu kata kuncinya. Karena kalau kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia, segala sesuatu apapun Allah bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan. Dan di ayat 29 kita tahu bahwa kebaikan Allah itu belum tentu kemudian Dia menyembuhkan langsung, belum tentu kemudian Dia langsung memberikan jalan keluar, belum tentu kemudian Dia mengangkat persoalan masalah kita atau penyakit kita, belum tentu. Tetapi kebaikan Allah selalu adalah untuk menjadikan kita semakin serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Maka mengerti ini, ketika kita datang bersimpuh di hadapan Tuhan, memohon hikmat Allah, kita itu datang dengan hati yang berbahagia. Kita datang dengan hati yang berbahagia. Ya. Karena memang kalau kita baca Ibrani 12 ayat 5 dan 6, orang-orang yang memang mengasihi Allah, mengasihi Tuhan, dan tentu Tuhan juga mengasihi mereka, mengasihi kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Tentu Tuhan mengasihi, lebih lagi Tuhan mengasihi. Maka kepada orang-orang yang demikian ini dikatakan dalam Ibrani 12, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, orang-orang Kristen kalau mau bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan, harus ngerti ayat-ayat ini dengan benar. Kalau enggak, nanti gampang sekali kemudian mutung. Gampang sekali kemudian jadi kecewa. Gampang sekali kemudian mencari ke tempat-tempat yang istilahnya itu nanti, kayaknya di sini aku nggak pernah dihibur, karena nggak pernah dikasih motivasi, nggak pernah dikasih semangat, nggak pernah ini, khotbahnya selalu cuman yang begini. Bapak Ibu Saudara, minta hikmat kepada Allah, bukan minta nasihat kepada pendeta. Pendeta itu juga orang berdosa, yang sama-sama sedang berjuang untuk semakin disempurnakan dalam Kristus Yesus. Amin. Tetapi tentu saya tahu, kalau seorang pendeta, seorang gembala yang benar, dia juga mungkin layak untuk didatangi, diminta pendapat, pandangan. Kalau memang pendeta atau gembala itu hidup di dalam kebenaran firman. Tapi bagaimana jemaat bisa tahu persis bahwa pendetanya, gembalanya itu hidup dalam kebenaran firman? Kalau jemaatnya masih sedikit, ya pasti mungkin tahu. Kadang-kadang pun jemaatnya sedikit, pendeta atau gembalanya itu seperti tidak tahu di tempat di Menara Gading gitu. Padahal jemaatnya yang masih sedikit gitu. Apalagi kalau jumlahnya sudah ratusan ribuan, puluhan ribu gitu. Tidak tahu, udah mau ketemu aja tidak tahu bagaimana caranya, sulit. Bagaimana kemudian kita tahu hidupnya yang sesungguhnya dalam kesehariannya? Tapi kalau kemudian memang kita ketemu dengan orang-orang, hamba-hamba Tuhan, yang memang kemudian kita tahu dalam keseharian hidupnya, keteladanannya, hidup dalam kebenaran,
tentu kita boleh berdiskusi dengan dia. Berdiskusi ya. Jangan pasrah bongkoan. Ya. Berdiskusi boleh. Pasrah bongkoan itu dengan Tuhan. Satu-satunya. Amin. Ya. Jadi yang pertama tadi kita belajar. Maka kita akan mengerti, kita akan minta kepada Allah hikmat, dan kemudian kita datang kepadanya meminta hikmat itu dengan perasaan yang bahagia. Ya, kenapa? Karena kita tahu kita di dalam Kristus, kita mengasihi Allah, kita mengasihi Tuhan. Oke. Yang kedua, kalau memang kita itu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang memang di dalam Kristus yang mengasihi Tuhan, maka dikatakan tadi dalam Yakobus 1 ayat 12, ada kata kunci di sana yang kita mesti tahu. Dalam Yakobus 1 ayat 12 tadi, Yakobus 1 ayat 12 dikatakan di sana, setelah berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Bertahan, hupomeno. Bertahan sampai akhir. Bertekun. Maka di situ dikatakan setelah berbahagialah, bertekunlah. Bertekunlah. Ya, bertekunlah. Jalani saja sampai selesai. Jalani saja sampai pada akhirnya. Karena pasti di ujungnya itu akan ada, kita menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan. Di ujungnya kita akan mengerti bahwa ternyata Tuhan sedang menyempurnakan aku lewat semua peristiwa-peristiwa ini. Tuhan sedang mendewasakan aku terus lewat peristiwa-peristiwa ini. Seperti yang tadi kita baca, misalnya kalau kita baca Ibrani 12 ayat 2. Ibrani 12 ayat 2. Oh, belum. Yakobus 1 ayat 12, sorry. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Ya, Yakobus 1 ayat 2 dan 4 yang tadi sudah kita baca. Nah, ayat 3. Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bertekunlah. Ayat 4. Ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang, yaitu menjadi sempurna. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Utuh, lengkap, komplit. Kita akan menjadi manusia yang semakin dibuat lengkap, semakin dibuat utuh, semakin dibuat dewasa. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Lewat semua persoalan, masalah, dan apapun itu. Ya. Maka yang kedua adalah bertekunlah. Yang ketiga, setelah kita berbahagialah, bertekunlah, maka yang ketiga adalah ini. Tidak mungkin kita kemudian bisa berbahagia, bertekun terus, kalau kita itu tidak melakukan yang ketiga ini. Yang ketiga ini kita baca dalam Ibrani 12 ayat 2 dan sampai dengan 4. Nah, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Seringkali orang yang ketemu persoalan, masalah yang mungkin terus soal sepertinya berlarut-larut, kok tidak selesai, yang ditakutkan kemudian orang itu akan menjadi lemah dan putus asa. Maka Ibrani 12 mengingatkan kita, ketika kita menanggung berbagai-bagai hal di dalam Kristus, dan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Kristus,
kita mengalami berbagai-bagai hal, sepertinya kok berkepanjangan. Maka ingat ini, ingatlah selalu akan Kristus. Berfokuslah kepada Kristus. Apa yang sudah Dia alami, apa yang Dia sudah lakukan buat kita, apa yang Dia sudah teladankan bagi kita. Berfokuslah kepada Kristus dan jangan pernah berfokus kepada persoalan, masalah yang sedang engkau hadapi. Karena ketika kita itu berfokus kepada persoalan, masalah yang sedang kita hadapi, bahkan satu jari kita ini saja bisa menutup segala sesuatu. Betul nggak? Kalau kita fokusnya kepada persoalan masalah, yang sebenarnya masalah itu kecil, oke? Persoalan itu tidak seberapa, tapi kita fokusin terus ke situ, maka itu akan bisa menutupi seluruh pandangan kita. Berfokuslah kepada Allah. Jangan pernah berfokus kepada persoalan dan masalah. Kalaupun kita tidak berfokus kepada, kalaupun misalnya kita sedang berfokus kepada Allah, itu adalah kita itu kemudian tadi itu balik lagi ke Yakobus tadi. Kita itu akan kemudian selalu mencari hikmat, solusi yang dari Tuhan. Gak mubek-mubek persoalan masalah dan segala macamnya kita cari-cari. Enggak. Kita akan selalu fokus kepada Tuhan dan solusi yang datang dari Tuhan. Artinya hikmat yang dari Tuhan itu. Itu yang kita fokusin. Maka berfokuslah kita di sana. Sebagai orang-orang yang mengasihi Allah, yang di dalam Allah. Maka fokus kita kepada Allah dan solusi yang datang dari Allah. Amin. Rasul Paulus memberikan kepada kita contoh. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan Rasul Paulus, bagaimana di dalam 2 Korintus 6, bagaimana di dalam 2 Korintus 11, Alkitab mencatat persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Rasul Paulus, masalah-masalah yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Maka di situ kita bisa melihat dalam semuanya itu, bahkan di dalam penjara, Rasul Paulus bisa berkata, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bukan sedang enak-enak minum kopi sambil menikmati gorengan, dia ngomong begitu. Tapi sang Rasul mengatakan itu ketika dia ada di dalam penjara. Maka sang Rasul ini, Rasul Paulus ini, adalah benar-benar manusia yang sudah memahami tidak ada sesuatu apapun yang buruk kalau kita ada di dalam Kristus. Kalau kita mengasihi Kristus. Dia hanya sedang mendidik kita. Dia hanya sedang menyempurnakan kita. Dia hanya sedang mendewasakan kita. Sehingga sang Rasul kemudian katakan, bertekun sampai akhir, sampai garis finish. Karena di sana sudah disiapkan bagi orang-orang yang mencapai garis akhir itu, garis finish itu, mahkota kebenaran, mahkota kehidupan. Makanya dulu, ketika jemaat mula-mula, orang Kristen itu sudah langsung bisa dibedakan. Masyarakat itu bisa lihat. Di tengah situasi, keadaan sehari-hari, bukan cuma dengan cara hidupnya mereka yang mengikuti kehidupan Kristus, tapi bagaimana mukanya mereka ini nggak kayak mukanya pepaya. Di tengah-tengah bahkan ancaman singa yang mau menerkam mereka, di tengah ancaman pedang golok yang akan memenggal kepala mereka, muka mereka ini selalu tersenyum.
Nah, itu. Seperti itu. Mereka rela mati dengan tersenyum. Nah, hari ini ada banyak orang yang mengaku dirinya Kristen, katanya di dalam Kristus, ketemu persoalan masalah wajahnya langsung berubah kayak pepaya. Isinya merengut, ngomel-ngomel, ngomel ke suaminya, ngomel ke istrinya, ngomel ke anaknya. Untung nggak ngomel ke tetangganya. Ya. Nah, jadi ini loh Bapak Ibu Saudara, ya. Ini yang mesti kita kerjakan. Ini yang mesti kita lakukan. Oke? Amin. Ya. Hari ini kita mau ada tadi ya. Makan-makan ya. Oh. Oke. Kita sudah seringkali buka ayat ini. Tadi kita sudah buka Yakobus 1 ayat 18. Kita sudah mestinya kita harus sudah ngerti. Ya. Bahwa setiap persoalan masalah yang sedang kita hadapi itu semakin menyempurnakan kita. Kita mau di dalam tadi Yakobus 1 ayat 18 dulu, mungkin dibantu dibuka supaya kalian tidak lupa. Yakobus 1 ayat 18. Supaya kita apa di sana? Oh, Yakobus 1, Yakobus 1, bukan Yosua. Yakobus 1 ayat supaya apa? Pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak-anak sulung, apalagi di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Sebulan sekali kita mendeklarasikan bahwa tempat ini Tuhan itu menjadikan kita jemaat anak-anak sulung. Betul? Ya. Maka kita mesti tahu di sini persoalan, masalah yang sedang mungkin kita hadapi itu biasa-biasa saja. Tidak apa-apa. Itu sedang mendewasakan kita. Itu Tuhan sedang membawa kita untuk semakin menjadikan kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung. Ayat yang sejajar dengan ini adalah Roma 8 ayat 17. Ini sudah ayat yang beberapa kali kita baca, Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak Allah, yang tentu kemudian kita adalah orang-orang yang mengasihi Allah, dan Allah benar-benar mengasihi kita, maka kita juga adalah ahli waris kerajaan surga. Maksudnya ialah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan ya. Tidak usah takut dengan yang namanya penderitaan. Makanya dulu jemaat mula-mula tidak pernah takut mereka. Dipenggal kepalanya, diumpankan ke singa, tidak pernah takut. Karena mereka tahu semuanya itu memang mereka harus lalui supaya mereka menjadi jemaat anak-anak sulung, supaya mereka akan diberikan kemuliaan memerintah bersama dengan Kristus. Justru penderitaan itu mereka anggap atau mereka menerimanya sebagai kasih karunia. Amin. Kata kuncinya apa hari ini Bapak Ibu Saudara? Mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Begitu kita sudah pastikan bahwa kita ini mengasihi Tuhan, kita ini mengasihi Allah. Lihat kepada diri kita, aku mengasihi Engkau Tuhan. Sudah selesai. Yang terakhir. Yuk kita lihat. Perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan.
Rasul Paulus berkata bahwa itu dituliskan untuk menjadi sebuah peringatan, untuk menjadi sebuah pelajaran. Maka di sana kita akan menemukan sebuah pelajaran bagaimana dari 3 juta orang lebih yang keluar, bahkan hampir 4 juta orang yang keluar dari tanah Mesir, dibebaskan Tuhan dengan begitu ajaib lewat mujizat-mujizat yang Tuhan adakan yang begitu luar biasa, bahkan membelah laut, mana turun dari surga, burung puyuh, dan segala macamnya, tiang awan, tiang api, hebat luar biasa. Tapi dari 3 juta, hampir 4 juta orang yang keluar dari Mesir waktu itu, ternyata hanya Yosua dan Kaleb di antara hampir 4 juta orang itu yang berusia 20 tahun ke atas. Semuanya sudah pada mati. Hanya Yosua dan Kaleb saja yang masuk. Yuk kita baca. Bilangan 14 ayat 24. Ini menjadi kata kuncinya. Bilangan 14 ayat 24. Oke. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain hatinya, karena lain jiwanya, bukan kelainan jiwa ya. Tapi mungkin juga sih, ya. Di antara manusia-manusia, apalagi di akhir zaman ini, kan orang bilang begini, le ora edan, ora keduman. Jadi sing lainnya itu edan. Jadi yang ini jadi waras gitu malian, jadi ya, gitu kan. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain hatinya, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, maka dia akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Kita tahu cerita ini, bagaimana Yosua dan Kaleb bersama dengan 10 pengintai yang lain diutus oleh Musa untuk masuk ke tanah Kanaan. Ketika mereka mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, 10 pulang membawa laporan. Sudahlah, kita di sini saja. Memang di sana itu tanahnya subur. Orang memikul, ada anggurnya, tandanya luar biasa, penuh dengan susu madu, betul memang. Tapi di sana itu penduduknya raksasa-raksasa. Kita nggak mungkin menang sama mereka. Wis, lebih baik kita di sini saja. Lebih baik di sini. Ya. Itu yang dikatakan oleh penduduk, oleh 10 pengintai itu. Sementara Tuhan mau mereka masuk ke dalam tanah perjanjian dengan tangan Tuhan yang kuat, dengan kuat kuasa Allah. Hanya Yosua dan Kaleb yang kemudian dalam Ibrani 14 ayat 24 ini berkata, karena hambaku Kaleb, ia sungguh-sungguh berbeda hatinya, lain jiwanya. Ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Maka Yosua dan Kaleb membawa berita. Enggak, dengan mengoyakkan pakaiannya, dengan berteriak dan kemudian mencucurkan air mata. Kita akan masuk dan mengalahkan mereka. Tuhan bersama dengan kita. Kita bersama dengan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Itulah Kaleb. Itulah Yosua. Lain hatinya, mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya. Dan ayat yang terakhir dalam Bilangan 32. Bilangan 32, ini ayat yang terakhir. Sungguh-sungguh terakhir. Karena saya juga mau makan. Aroma masakannya Bu Nani sudah tercium dari sini.
Bilangan 32 ayat yang ke-11 dan 12. Oke? Bilangan 32 ayat 11 dan 12. Bahwasannya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas, tidak ada yang melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, kecuali Kaleb bin Yefun orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan apa? Dengan sepenuh hatinya. Saya berdoa Bapak Ibu pagi hari ini paham. Ikut Tuhan itu tidak bisa setengah-setengah. Tidak bisa separuh-separuh. Kalau ikut Tuhan cuma separuh-separuh, setengah-setengah, sudah tidak usah ikut. Sepenuh hati. Itulah hati yang lain. Itulah jiwa yang lain yang dimiliki oleh Kaleb dan Yosua, yang membuat mereka dikatakan hanya 2 orang ini di antara jutaan orang yang usianya 20 tahun ke atas yang keluar dari Mesir, artinya orang-orang yang sudah dewasa. Coba perhatikan, dicatat loh di dalam Alkitab 20 tahun ke atas. Apa maksudnya? Allah itu dalam keadilan dan kasih-Nya tahu, kamu kalau sudah umur segitu itu kamu sudah dewasa, kamu sudah ngerti. Kalau kamu masih anak kecil, kamu belum ngerti. Allah adil. Allah nggak ingin membedakan apapun sebenarnya. Tapi kalau kamu masih sudah ngerti, tetap juga masih bandel, keras kepala, padahal sudah dewasa, harusnya ngerti, tetap nggak mau ngerti. Jutaan orang yang usianya 20 tahun ke atas keluar dari Mesir. Kamu mestinya ngerti kan? Tahu. 10 mujizat tulah yang aku buat. Kamu tahu. Tiang awan, tiang api, mana turun dari surga. Kamu tahu, ngerti usiamu sudah 20 tahun ke atas. Aku membuat begitu mujizat yang luar biasa untuk membebaskanmu. Hanya 2 orang yang hatinya lain, karena mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya. Maka saya ingin menutup renungan firman pagi hari ini ketika seorang reformator, Martin Luther, pernah menulis dalam salah satu bukunya. Dia tuliskan begini, kalimatnya bagus, makanya saya kutip. Tanpa ujian dan pencobaan, seseorang tidak akan pernah dapat mengerti firman Tuhan. Tidak pernah akan dapat mengerti tentang iman. Tidak akan pernah dapat mengerti tentang takut akan Tuhan dan kasih Tuhan. Hanya jika seseorang mengerti, mengalami pencobaan maksudnya, dia akan bisa mengerti semuanya. Dan bahkan seorang yang tidak mengalami ujian dan pencobaan, ia juga tidak akan pernah mengerti apa itu pengharapan. Betul kan? Jadi dia tidak punya masalah, dia tidak punya persoalan, apa yang diharapkan? Maka kalimat sang reformator ini, kalau kita mau renungkan dalam, maka kita akan mengatakan, iya. Amin. Ku berjalan
ini, mungkin kadang-kadang kita menyanyikan itu sepintas tanpa kita menghayati. Ketika kita menyanyikan ku berserah, ku percaya, apakah kita sungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan segenap pikiran kita, mulut kita berkata, ku berserah Tuhan, aku percaya sepenuhnya bahwa aku sudah berjalan bersama Engkau. Kasih-Mu itu melimpah dalam hidupku. Apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang kualami, semuanya itu Engkau sedang pulihkan. Itu benar-benar harus menjadi sebuah pengakuan iman. Tidak boleh hanya sekedar mulut kita yang sekedar mengeluarkan kata-kata kosong di udara, tetapi menjadi sebuah pengakuan iman di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ayo kita berdiri, kita nyanyikan. Sebagai sebuah pengakuan